Terpujilah nama Tuhan kerana Engkau hadir di sini di antara kami. Di dalam semua ketidaklayakan kami, Tuhan yang sangat berkenan dengan anak-anak-Mu. Engkau yang hadir, Engkau juga yang siap sedia untuk berbicara kepada kami semua melalui penyampaian firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan yang telah mengilhamkan firman-Mu sejak dari permulaan, Roh Kudus yang sama juga, yang akan menerangi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan akan dimengerti dalam bahasa hati masing-masing, supaya kami dapat memberikan tindak balas terhadap Tuhan dengan bahasa iman masing-masing kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tengah hari semua. Puji Tuhan sebab Anda masih bersemangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Walaupun berada di suasana tengah hari, sementara orang mungkin sedang telah menamatkan perjalanan di Gaya Street, Anda masih berada di sini dan saya percaya bahwa tujuan Anda untuk hadir adalah untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu satu sama lain, dan lebih-lebih lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, Anda wajar diberikan ucapan tahniah kerana memilih untuk berada di sini pada waktu ini. Kerana hari ini adalah penyampaian firman Tuhan terakhir dalam siri kita dalam Yakobus pasal yang keempat, kerana pasal yang kelima kami biarkan Anda untuk membaca dan merenungkannya serta mempraktikkan apakah yang telah disarankan oleh kebenaran firman Tuhan supaya Anda akan lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu sesuai dengan tema kita, iman yang bekerja, bagian yang keempat, saya ingin berbicara mengenai perjuangan dalam penyerahan sesuai dengan Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Saudara-saudari, kehidupan yang kita ada setiap hari adalah sebenarnya pemberian daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kita nafas hidup setiap hari, kita tidak boleh hidup. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan segalanya untuk Anda dan saya menikmatinya, maka kita tidak akan hidup. Kekurangan air dan listrik sudah menjadi masalah seluruh negeri Sabah dan orang meluahkan kekecewaan di media massa. Bermacam-macam bahasa telah pun digunakan. Tetapi tidak semua orang menghargai nafas hidup yang Tuhan bekalkan secara percuma. Yang kita terpaksa membayar, itu yang dicari. Sampai bermacam-macam tumahan, bermacam-macam pendapat yang telah pun diberikan. Tetapi bila mendapat air dan listrik, orang perlu membayar. Orang tinggal di dalam rumah, orang membayar. Tetapi bila kita mendapat satu anugerah yang istimewa, satu pemberian percuma daripada Tuhan, pada akhirnya bila kita menikmatinya, apakah kita akan bersyukur kepada Tuhan dan meneruskan semua yang Tuhan telah izinkan supaya Anda dan saya menikmatinya. Semasa COVID-19 ada satu peristiwa mengenai seorang yang cukup berusia, apabila dia harus disambung dengan oksigen, bila keluar daripada hospital dan di-charge dengan harga yang sangat mahal hanya kerana oksigen yang dia gunakan di hospital. Dia menangis. Dan bila dia ditanya, mengapa kamu menangis, apakah tidak boleh bayar bil tersebut atau tidak? Dia kata, saya tidak menangis kerana tidak boleh bayar bil oksigen ini. Tetapi saya menangis kerana selama ini Tuhan beri saya oksigen percuma dan saya tidak perlu membayar. Tetapi ternyata saya kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada saya secara percuma. Hari ini, bila kita menikmati kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada setiap hari,
dinikmati, bukan menjadi bebanan, tetapi memang pada hakikatnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan. Dan oleh sebab itu kita harus bertanya, bagaimanakah kita harus menangani pergumulan tersebut setiap hari? Bagaimana kita harus menghadapinya setiap hari? Karena itu suatu realiti yang besar dalam kehidupan kita. Ada pergumulan. Anda datang di sini hari ini pun pergumulan kecil-kecil, misalnya jenis baju apa saya akan pakai. Awal pagi mungkin sudah rancang, atau semalam atau minggu lalu sudah rancang, tetapi masih bergumul mau pakai baju jenis apa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sementara yang lain berada dalam zon peperangan, mungkin berhadapan dengan masalah apa makanan kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi hidup yang kita hadapi, walaupun adalah pemberian percuma daripada Tuhan, dan kita harus mensyukurinya dengan sepenuh hati, tetapi pada hakikatnya penuh dengan perjuangan setiap hari. Bagaimana kita harus berhadapan dengan perjuangan tersebut? Di dalam Yakobus pasal yang keempat, kurang-kurangnya ada 3 perkara yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah punca pergumulan atau perjuangan itu. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, diberitahu bahwa punca perjuangan tersebut adalah karena sekurang-kurangnya 3 perkara, yaitu hawa nafsu, keinginan, dan iri hati di dalam hati. Kalau kita mau perhatikan lagi lebih jauh, segalanya bermula dari dalam kita. Misalnya di dalam ayat yang pertama, di manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kalau semuanya aman, itu berarti ada sesuatu yang telah pun terjadi dalam kalangan mereka yang terlibat. Tetapi ternyata bahwa semua pergumulan yang kita hadapi bukan berpunca daripada orang lain. Kalau kita perhatikan, seringkali ianya berpunca daripada dalam diri kita sendiri. Bayangkan bagaimana saya berbicara dengan suami istri misalnya. Kalau 2 suami istri berselisih paham, dan si suami kata kau yang salah, istri kata kau yang salah, tidak ada penyelesaian sebab dua-dua mau menang. Tetapi kalau kedua-duanya secara rendah hati mengakui, baik secara langsung atau tidak langsung, mengatakan saya yang salah, dan yang pihak yang satu juga saya yang bersalah. Kalau dua-dua mengaku kesalahan mereka, pada akhirnya segalanya akan aman, berada di dalam keadaan yang selesa di antara satu dengan yang lain. Sebab dua-dua mengakui bahwa saya yang salah. Masing-masing mengakui kesalahan dan kesilapan di antara satu dengan yang lain secara jujur. Tetapi dalam kes ini kita melihat dalam ayat 1, persengketaan terjadi karena keinginan, karena hawa nafsu yang ada di dalam kehidupan setiap pribadi. Dan oleh karena itulah maka, karena ada keinginan maka mengingini, mau memiliki, dan bila mereka gagal untuk memperolehinya, sementara orang lain menikmati semua yang mereka inginkan, kita mulai merasa ada jealousy, ada iri hati, ada rasa cemburu. Dan sebagai akibat daripada kita mau mendapatkan sesuatu yang orang lain ada, tapi kita sendiri tidak mampu untuk melakukannya atau mendapatkannya. Bila peristiwa itu terjadi, maka itu akan mengundang atau mewujudkan satu suasana iri hati, dan pada akhirnya akan berusaha sehingga terjadi bukan saja pertengkaran, tetapi pembunuhan, dan pada akhirnya tidak ada keamanan. Jadi perjuangan dengan keinginan kita itu sesuatu yang real, sesuatu yang benar.
bila ada rasa cemburu, bila ada rasa iri hati, aman kalau kita menanganinya dengan baik. Bagaimana kalau saya ada rasa iri hati, atau saudara Ronald di sini, saya punya geng, rasa iri hati karena orang lain ada rambut, saya tidak ada rambut. Bermacam-macam, mau tanam rambut lah, mau beli obat inilah dan sebagainya, tetap tidak ada rambut. Bagaimana caranya? Mulailah saya bercakap hal-hal yang tidak pantas, tidak baik mengenai mereka yang ada rambut. Rambut dia didayap macam itu. Macam hantu keluar daripada air dan sebagainya. Apa salah dia ada rambut, ada style begitu. Tapi karena kita tidak ada, maka kita mulai bercakap hal-hal yang tidak baik mengenai mereka yang ada rambut. Itu contoh yang sangat sederhana. Dan mulailah saya bercakap kepada Ronald misalnya, bagus lagi aku, istriku perlu gunting 2 minggu 1 kali, masih ada sedikit. Dia langsung halus, licin, tidak ada. Jadi saya merasa macam lebih baik daripada dia walaupun sama-sama tidak ada rambut. Itu semua adalah karena keinginan di dalam hati yang menjadikan kita tidak aman terhadap yang lain. Bukankah itu cukup sederhana? Sebab Alkitab sudah mengatakan bahwa punca daripada pergumulan adalah hawa nafsu dan keinginan yang menimbulkan iri hati. Segalanya mau dilakukan, termasuk mendoakan sesuatu kepada Tuhan, kedengaran seperti rohani di dalam ayat yang ketiga. Tapi Tuhan pun tidak dengar karena isi doanya itu juga bersulamkan iri hati dan keinginan diri sendiri. Bukankah? Bagaimanakah Tuhan mendengar doa kita kalau kita berdoa hanya untuk memuaskan apa yang kita kehendaki dan bukan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan itu sahaja. Punca daripada pergumulan juga datang daripada persahabatan dengan dunia. Dalam ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, atau bahasa lain adalah penyembah-penyembah berhala. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita masih berjinak-jinak dan bersahabat dengan dunia ini? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, akibat daripada persahabatan dengan dunia dan kita menjadi musuh kepada Tuhan karena perbuatan kita dan tindakan kita, maka tidak ada keamanan, tidak ada kesejahteraan, tidak ada kedamaian di dalam kehidupan seseorang. Dan karena rasa tidak ada damai dalam hati, senanglah orang yang tidak ada damai dalam hati menjangkitkannya kepada orang lain. Virus tidak ada damai akan terjangkit kepada orang lain melalui kata-kata, melalui tindakan, melalui bermacam cara tanpa kita sadari. Oleh sebab itu penting supaya jangan bersahabat dengan dunia ini. Perhatikan gaya hidup kita. Sama ada mau mengikuti cara dunia, pemikiran dunia, dan juga kehendak dunia. Kemarin saya berbicara kepada Brigit Putra, dan salah satu cara untuk hidup relevan tanpa ada kompromi di dalam kehidupan kita adalah kita mesti dibaharui setiap waktu. Pemikiran kita, akal budi kita harus dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus setiap waktu supaya hidup kita tidak mengikut cara-cara dunia ini. Yang kedua, kita mesti setia seperti Daniel di dalam kehidupan takut akan Tuhan setiap waktu. Di samping itu harus menjadi contoh sebagai saksi seperti Timotius di dalam kehidupan setiap hari dimanapun kita berada. Karena perbuatan kita akan bercakap lebih kuat daripada perkataan kita. Oleh yang demikian maka penting dia mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita
diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang cungkak atau sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendah hati dan rendah diri ini berbeza. Kadang-kadang kita tidak dapat membezakannya. Rendah hati adalah orang yang memang takut akan Tuhan dan merendahkan hati berbanding dengan orang lain. Ada humility di dalamnya. Tapi rendah diri itu adalah low self-esteem. Orang yang selalu menganggap dirinya tidak baik dibandingkan dengan orang lain. Semua ini adalah karena perbandingan. Bila kita membandingkan diri kita dengan orang lain, bukan untuk tujuan belajar atau mempelajari sesuatu daripada pribadi atau tokoh yang demikian. Tetapi sebaliknya mau supaya kita ini dianggap lebih baik daripada orang lain. Saudara-saudari, perbandingan yang demikian tidak sehat. Ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, nilai Anda akan hilang. Tuhan mencipta kita sebagaimana kita ada. Dan ada nilai di dalamnya yang Tuhan telah letakkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus meliharanya. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain hanya tujuan supaya kita mau naik tinggi daripada orang itu tanpa memikirkan akibatnya. Kalau kita mau membandingkannya untuk mempelajari sesuatu daripada pribadi yang demikian, itu baik seperti Paulus mengatakan, be imitator of me. Turutilah teladanku sebagaimana saya meneladani Yesus Kristus. Tetapi kalau kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain hanya untuk mau mengatasinya, mau mengalahkannya, saudara-saudari, perbandingan yang demikian akan membuat nilai hidup kita dan pribadi kita hilang. Oleh sebab itu penting untuk melihat dalam diri kita sendiri. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Jadi puncak pergumulan daripada ayat 1 sampai 6, segalanya berpunca daripada hati kita yang tidak dikawal oleh Tuhan, tapi dikawal oleh diri sendiri. Bagaimana dengan ayat 7 sampai ayat 10 yang berbicara mengenai pengawalan pergumulan? Bagaimana kita boleh kawal pergumulan itu? Yang pertama mesti ada penyerahan di hadapan Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam pengalaman kita untuk mengusir roh jahat beberapa kali, salah satu rahasia yang penting adalah kita harus tunduk kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus dan kepimpinan atasan. Bukan mengambil kuasa itu di dalam diri kita seolah-olah kita boleh melaksanakannya, menjalankannya menurut apa yang kita mahu. Kalau ada orang lain, ada authority yang lebih tinggi, kita harus mengakui authority yang demikian. Kalau tidak, kita anggap, oh saya sudah diurapi oleh Tuhan, maka saya lakukan saja dan sebagainya. Saudara-saudari, mungkin di permulaan berjalan dengan lancar. Tapi lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, maka keangkuhan hidup akan masuk dalam kehidupan kita. Dan sebagai akibatnya, maka kita tidak lagi ditakuti oleh iblis karena sudah ada kesombongan di dalamnya, 2 kali 5 saja dengan iblis. Sebab itu saudara-saudari penting untuk tunduk kepada Allah. Dan bila kita tunduk kepada Allah, kita belajar untuk tunduk satu dengan yang lain. Di dalam perkawinan seringkali saya sebut sebagaimana Efesus pasal 5 berbicara tentang hai istri, tunduklah kepada suami. Sama seperti kamu tunduk kepada Kristus. Dia tidak tunduk sembarangan. Dia tunduk karena alasannya di sebalik semua tindakan itu adalah karena Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segalanya. Banyak kerusakan rumah tangga
karena istri terlampau berkuasa. Mengapa terjadi demikian? Sebab tidak melihat bahwa di sebalik kuasa suaminya adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita tunduk. Berarti bahwa bila suami tunduk kepada Kristus, istri juga tunduk kepada Kristus, dan dua-dua berada di dalam suasana untuk takut akan Tuhan. Dan dengan demikian maka cara hidup terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga dengan perintah kepada suami untuk mengasihi istri mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab berbicara tentang keperluan untuk mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Bermaksud bahwa asas daripada semua tindakan itu adalah karena Kristus Tuhan di atas segalanya. Bila istri tidak boleh tunduk, susah untuk suami mengasihi. Bila suami tidak mengasihi istri, susah untuk istri tunduk kepada suaminya. Dan berputarlah demikian sehingga 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, sampai orang meninggal, tidak terjadi kedamaian dan keamanan. Sebab itu Tuhan mengatakan, kalau mau menangani pergumulan yang dihadapi setiap hari, tunduk kepada Allah, serahkan hidup kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan itu saja, ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah atau sucikanlah, kuduskanlah, bersihkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ada keperluan untuk mendekat kepada Tuhan. Semakin lama kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita sadar betapa perlunya kita memiliki Tuhan Yesus dalam hati. Semakin kita jauh daripada Tuhan, maka kita semakin lama tidak sadar bahwa kita perlu dan memerlukan Tuhan. Semakin jauh daripada Tuhan, akhirnya kita mulai menguasai diri sendiri dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada keperluan untuk takut akan Tuhan setiap waktu. Ada keperluan untuk takut dan sentiasa mendekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap waktu. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar keperluan kita terhadap Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Mendekatlah kepada Tuhan di dalam penyerahan kita. Mendekatlah kepada Tuhan di dalam mengasihi Tuhan setiap waktu. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, pada akhirnya kita hanya sadar satu perkara, yaitu satu-satunya perkara yang kita sangat perlukan adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ayat 9, sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan retap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ini berbicara tentang pertobatan. Sadarilah keadaan kita setiap waktu, supaya apabila kita menyadari keberadaan kita sama seperti Raja Daud yang telah berdosa terhadap Tuhan karena merencanakan pembunuhan terhadap Uria dan untuk menutupi dosa perzinahannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menyadari keadaannya. Anak yang hilang dalam Lukas 15 juga dikatakan, dan dia menyadari keadaannya. Dan ketika dia menyadari keadaannya, maka dia mau kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapaknya, dan akhirnya ada perdamaian dan persekutuan. Saudara yang dikasihi, sadari keadaan kita. Mengapa Anda berada dalam situasi di mana Anda berada pada hari ini? Anda mungkin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan hati Anda. Anda mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan, tapi Anda tidak paham apa itu dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, terang kemuliaan Tuhan akan menyinari Anda. Apa yang tidak benar, apa yang datang daripada kegelapan, pada akhirnya
Anda akan dapat menyadarinya. Saudara, hanya apabila kita dekat dengan Tuhan, kita akan menyadari siapa kita dan siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Ketika Anda jauh daripada Tuhan, hanya Anda akan mendengar kata-kata orang lain, pikiran-pikiran orang lain, pendapat-pendapat orang lain, dan sebagainya. Baru-baru ini saya bertemu dengan kawan yang pernah pergi ke Israel. Di tempat kerjanya orang bercakap-cakap. Minggu lalu ini ada 2 orang panggil saya. Yang satu di estate sampai menangis-menangis karena perbahasan tentang masalah Palestina dan Israel. Dan diikut-ikutlah dengan cara pendapat teologi dan sebagainya. Sementara yang satu bertemu dengan kami dan memberitahu bagaimana di tempat kerjanya juga orang berbicara tentang hal-hal isu semasa yang ada. Dan saudara ini mengatakan, jangan kamu dengar kabar angin yang datang dari jauh. Kamu mesti dengar berita daripada mulut orang yang pernah pergi ke sana, katanya. Dan baru kamu tahu, sana perang, sana aman, belum tentu. Orang mulai takut dan sebagainya. Ada satu rombongan yang sepatutnya pergi ke Israel dan Mesir, 59 orang. Selepas peperangan meletus, tinggal 18 orang berani jalan. Hari ini mereka berada di Yerusalem dengan aman. Apa sebabnya? Sebab mereka pernah ke sana. Mereka tahu apa itu terjadi di sana. Yang dengar berita sana sini, kadang-kadang kedengarannya sensasi dan luar biasa, tapi belum tentu benar. Demikian juga dengan pertobatan itu. Kalau Anda berada di tempat itu, di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda akan menyadari keperluannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena ramai orang yang kita dengar, di sana sini akan memberitahu mengenai pandangan-pandangan mereka dan sebagainya, maka apa yang benar di hadapan Tuhan pada akhirnya tidak lagi benar di hadapan manusia karena sudah terpelit, sudah dikacau bilaukan oleh pendapat-pendapat dunia. Saudara, kami mohon Anda, mendorong Anda untuk menyadari keadaan Anda pada hari ini dan bertobat di hadapan Tuhan supaya Anda boleh mengawal pergumulan tersebut dan tidak akan tersimpang, tersalah, tersasar daripada apa yang Tuhan telah rencanakan untuk kita. Perkara ketiga adalah apa yang saya panggil pemantauan pergumulan. Saya ingin berbicara mengenai 2 perkara saja dari ayat 11 sampai 17. Yang pertama adalah pemantauan perhubungan sesama. Ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Penting untuk menjaga hubungan sesama. Gosip luar biasa, fitnah luar biasa. Hari-hari ini apa yang benar orang tidak suka dengar. Sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan bahwa hari-hari terakhir telinga orang akan suka mendengar hal-hal yang palsu dan bukan yang benar. Sebab itu penting untuk kita perhatikan baik-baik. Supaya apa yang tidak benar disukat, dipantau, dinilai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita saling memfitnah sampai apa yang tidak benar menjadi benar, apa yang benar menjadi tidak benar. Sebab itu Alkitab berkata, jangan saling memfitnah di antara satu dengan
yang lain. Bukan itu saja, kita harus melihat pemantauan pergumulan dari sudut cara perancangan kita. Selepas ini nanti semasa pengumuman saya akan berfungsi mengenai update terkini mengenai gereja Anglikan Dogongon. Tetapi semua ini bermula daripada perkataan kalau kehendak Tuhan. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Luar biasa perancangannya. Sedang kamu tidak tahu, kata firman Tuhan, apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan perumpamaan tentang orang yang bodoh di dalam firman Tuhan yang diceritakan oleh Yesus sendiri. Mengenai seorang yang memiliki pendapatan, bisnisnya, dan dia kata saya akan perluaskan, saya akan robohkan tempat ini, gudang ini. Kemudian saya akan bina yang lebih besar. Pada waktu itu dia kata, aku akan bercakap kepada jiwaku, oh jiwaku ada segala-galanya untukmu. Tidak payah susah-susah lagi. Dan Yesus memberitahu bahwa pada malam itu juga orang itu nyawanya diambil. Segalanya karena perancangannya tidak berdasarkan kepada Tuhan. Menurut rancangannya sendiri. Dia mengatakan, oh jiwaku ada padamu segala sesuatu. Itu jiwa tidak boleh makan KFC. Tidak boleh makan hamburger. Tidak boleh makan kepurung. Itu jiwa tidak boleh makanan jasmani. Kenapa sebut, oh jiwaku, ada padamu segalanya, bersenang-senanglah dan sebagainya. Jiwa hanya boleh diobati oleh Tuhan secara rohani, bukan secara fisikal. Orang kerasukan tidak boleh disembuhkan dengan makan Panadol. Dia harus diobati dengan kuasa Tuhan. Jadi ada keterbatasannya. Tapi pada hari ini ramai orang membelakangi Tuhan di dalam perancangan mereka. Termasuk perancangan kawin. 3 minggu ini kawin sejak di katedral. Puji Tuhan, hari Sabtu ada lagi. Pengantinnya sana duduk. Janganlah pura-pura tidak nampak aku. Hari Sabtu aku nampak juga kamu balik. Tapi kita memuji Tuhan. Sebab mereka ini merancang dalam perkawinan mengutamakan Tuhan. Reben Ruji yang paling sibuk untuk beri counseling. Kadang-kadang online, kadang-kadang onsite. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tapi ramai yang merancang perkawinan tanpa melibatkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Aku mau kawin. Aku punya pengantin perempuan bersama dengan Peach Boys dan Ring Boy dan Flower Girls. Di depannya mesti ada remote control kereta. Maju dulu dia kata. Pada waktu orang berbincang dengan saya, I will not allow it in the cathedral, saya kata. Sensasi lah. Ada remote control kereta dari sana mendahului semua itu rombongan pengantin perempuan. Saya kata tidak pernah terjadi demikian. Kenapa itu mesti ada remote control kereta? Bagaimana kalau macam si Ampal punya tayangan tiba-tiba dia lari seperti itu orang kita yang dulu itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tapi perancangan apa yang kita ada dengan kehidupan kita? Libatkan Tuhan, utamakan Tuhan di dalam perancangan yang ada. Ayat 15. Slide terakhir. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Semua kata, jika Tuhan menghendaki. Ataupun kalau kita punya bahasa hari ini, kalau kehendak Tuhan. Itulah yang paling biasa kita dengar. Di luar sana ada bahasa Arab lain lagi. Kan? Kalau kehendak Tuhan. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam cungkakmu, dan semua kemegahannya demikian adalah salah, kata firman Tuhan. Sebutlah kalau kehendak Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau Anda tahu Anda harus berbuat baik dan Anda tidak melakukannya, itu pun dosa. Ini dosa ini kan bukan soal apa yang kau buat. Dosa juga melibatkan apa yang kau tidak buat, walaupun diperintahkan oleh Tuhan. Itu juga dosa. Ramai yang beranggapan dosa terjadi karena apa yang kita buat. Tapi ada juga dosa diakibatkan karena kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik supaya pada akhirnya seluruh perancangan kita bermula dengan kalau kehendak Tuhan. Tidak semua orang yang punya keupayaan, kemampuan keuangan boleh melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya menjadi sia-sia. Lihat apa yang berlaku dengan bangunan dekat dengan Wisma Anglican, terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Tidak tahu kalau pemiliknya selepas selesai kes di mahkamah dan sebagainya, apakah dia memulakannya dengan kalau kehendak Tuhan, atau dia kata aku akan membangun satu kompleks yang besar dekat dengan jalan raya besar. Saudara, kalau tidak bermula dengan kalau kehendak Tuhan, jangan heran kalau ada kegagalan-kegagalan tertentu. Kalaupun berjaya melakukannya, menyeleweng daripada kehendak Tuhan, lambat laun yang salah akan kelihatan juga. Sebab itu, bila kita menangani pergumulan setiap waktu dalam hidup kita, kita mesti tahu punca pergumulan itu. Kita mesti tahu pengawalan pergumulan itu. Dan kita mesti tahu pemantauan pergumulan itu. Sebab hidup ini harus dinikmati, bukan menjadi bebanan. Ramai orang terbeban dengan hidup. Tujuan Tuhan untuk mencipta kita bukan terbeban hidup. Tujuan Tuhan untuk memberikan hidup kita adalah supaya Anda dan saya menikmati kehidupan. Tetapi karena dosa, karena tidak takut akan Tuhan lagi, maka manusia terjebak dengan keadaan hidup yang menyusahkan. Jangan salahkan Tuhan, karena itu mungkin salah diri kita sendiri. Dan kita harus bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini maksud Tuhan untuk kehidupan kita. Bukan untuk hidup bergumul terus karena kesalahan kita sendiri. Tapi harus menikmati hidup dan mensyukurinya setiap waktu. Supaya dalam segala perkara dan segala keadaan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Karena tujuan hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sejak bila Anda menyadari bahwa Anda hidup untuk kemuliaan Tuhan, atau terus mempersalahkan keadaan, terus mempersalahkan Tuhan, terus mempersalahkan diri sendiri atau orang lain, karena bebanan hidup Anda di hadapan Tuhan. Terus bergumul dan terus bergumul. Saudara, nikmati kehidupan sebagaimana yang telah direncanakan oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan Anda setiap waktu untuk kebesaran, keagungan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab hari ini kami menikmati hidup yang Tuhan berikan. Kami berdoa supaya walaupun pergumulan demi pergumulan kami akan hadapi, tapi hidup tetap dinikmati sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sentiasa ada di sana
untuk menjadi pertolongan seutuhnya bagi kami untuk kebesaran nama-Mu. Saya berdoa untuk saudara-saudari di tempat ini, supaya kami akan menikmati hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, dan selalu berkata kalau kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari yang akan mengikuti rekaman khotbah ini, supaya mereka juga akan diberkati, mereka juga akan menikmati apa yang Tuhan telah rencanakan untuk setiap kehidupan. Mereka yang bergumul di luar sana, kami berdoa Tuhan Engkau membawa mereka kembali kepadamu dengan sungguh-sungguh, dan di dalamnya rencana Tuhan akan terjadi dan berkembang dalam kehidupan kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.